ubur-ubur ikan lele. Iya. Kiapa songoni memangiri le? Manfaat ekonomi pertambangan bagi daerah. Tambang dan Iya. ini. Jadi pertambangan kan dapat memberikan manfaat bagi ekonomi daerah. Iya. Jadi meningkatkan pendapatan. Iya betul. Jadi membuka juga lapangan kerja. Dan dia mendorong investasi asing biasanya. Jadi biasa ada investor-investor Iya, dari luar yang datang. Kemudian meningkatkan pendapatan pertambangan. Meningkatkan pendapatan daerah dan negara toh dari hasil pertambangan itu. Iya. Kemudian pertambangan ini dapat memberikan devisa terbesar bagi negara. Kebanyakan devisa terbesar kan tambang emas, tambang nikel, tambang batu bara, macam-macam. Di sini di Sulawesi Utara banyak sekali, banyak tambang-tambang. Iya, jadi pendapatan yang didapat dari pertambangan itu dapat dikembalikan kepada masyarakat. Misalnya masyarakat setempat misalnya orang membentuk layanan seperti sekolah, rumah sakit, infrastruktur dan kepolisian. Jadi di pertambangan situ misalnya orang basumbang ini untuk bangun misalnya begitu. Pokoknya di kampung ini, orang kan ada tambang rupa di Tatelu, Rata Totok atau di mana juga di Bola Mangondo, di Kupang. Jadi itu bisa membuka lapangan kerja toh. Jadi kan pertambangan itu dia butuh tenaga manusia. Betul. Jadi diperlukan jumlah pekerja yang cukup. Betul. Jadi banyak tuh pemuda-pemuda yang mendatang. Daripada nyenak kerja, orang bilang lo salah cuma balik-balik di kampung. Baik kalau ada buktinya tambang. juga banyak orang-orang Sulawesi Utara bekerja di Weda sana. Di tambang lagi itu. Jadi kan tuh memang di setiap daerah yang ada tambang-tambang itu. Itu kan tuh bisa bermanfaat untuk daerah juga, perekonomian, betul, bisa mengurangi pengangguran, menciptakan lapangan kerja, jadi itu. Cuma memang ketuk kalau mau pikir banyak juga ke DP alam itu orang mesti umpamanya dia bilang mesti ada penghijauan. Iya betul. Kadang-kadang juga kan orang tambang lupa mau bikin penghijauan, akhirnya tabiar DP alam sekitar situ. Memang itu manfaat ekonomi kalau ada pertambangan di situ memang dapat lihat sekali. Jadi itu pertambangan dia kasih devisa terbesar bagi negara. Iya. Jadi selain itu dia mengolah hasil kekayaan yang ada di kekayaan alam yang ada di situ di tambang itu toh. Jadi perekonomian di sekitar lokasi pertambangan itu jadi maju toh. Coba kan atau kira di mana ada tambang. Tuh masyarakat daerah situ udah kehidupan meningkat. Iya toh? Cuma memang ketuk mesti ada sama di Minasa Utara tuh ada tambang. Memang harus punya izin. Ada kok tuh tambang-tambang orang dia bilang ilegal, peti dan penambang emas tanpa izin. Sebenarnya kalau tuh begitu mesti ada yang kontrol. Pemerintah yang kontrol sebenarnya tuh. Jangan sampai tuh begitu kan ada orang-orang langsung datang kemari. Datang begitu. Kalau tuh pertambangan ada izin, itu dia membuka lapangan pekerjaan. Jadi itu kegiatan ekonomi kok di bidang pertambangan itu, itu ada eksplorasi, eksploitasi dan pengolahan barang tambang. Jadi macam-macam tambang itu. Orang kan kalau coba gini, dari mana dia? Kerja di mana dia? Di tambang. Dong so tahu ini. Kancang ini toh. Pantas dia ada bawa kemari 2 keranjang. Apa itu sayur? Dia kota dari tambang, bukan dia piba tambang mas dia. Ada bajual. Dia kota bajual tinutuan. Nyana ketuk membuka nyana tertutup kemungkinan. Buka usaha UMKM di sana. Itu lebih maju. Lebih maju justru. Memang ketuk umpamanya kalau bicara pertambangan perekonomian memang dapat rasa dah. Meningkat DP pendapatan. Jadi kan tuh secara umum kan tuh DP dampak pertambangan itu terhadap lingkungan itu penurunan produktivitas lahan. Kemudian kepadatan tanah atau bertambah. Kemudian bisanya terjadinya erosi dan sedimentasi. Sama dia untuk bilang tadi, orang itu mesti jaga itu DP lingkungan. Jangan cuma orang mau gale-gale tambang. Iya, itu orang tuh terjadi longsor dan itu toh. Karena gale-gale di bawah di atas kosong. Itu kan jadi longsor toh. Itu yang orang bilang itu sering terjadi lantaran itu penambang-penambang tanpa izin. Iya. Jadi dengan ada tambang biasanya terganggu itu flora dan fauna toh. Jadi solari dari situ.
tanaman so rusak, baru itu hewan-hewan so lari dari situ. Kemudian ada juga DP dampak terganggu itu kesehatan masyarakat. Betul. Lantaran dia sama dengan dia salah satu tempat penambangan untuk pernah pilih kemari. Ada orang bilang ada mesin-mesin, kong ada DP campuran-campuran apas tuh DP campuran emas itu betul sangat berbahaya juga bagi masyarakat. Jadi itu jangan orang kalau dia buang dan di got begitu. Itu kok dia pergi ke pantai. DP ikan-ikan semua tercemar, akhirnya orang masyarakat makan, masyarakat lebih tercemar. So mesti ada kok kalau penambang di kampung-kampung begitu. So mesti ada rupa talaga dang. Mesti ada DP belum bilang penampung air di situ. Betul, campuran-campuran merkuri. Kalau nyanak campur itu tuh airnya mudah paling DP emas katu. Mari memang katu kalau pertambangan di Sulawesi Utara bukan cuma tambang emas. Macam-macam. Macam-macam. Katu DP dampak negatif juga di pertambangan toh. Ada timbul dari kegiatan pertambangan biasanya toh DP perubahan iklim, pengundulan hutan. Betul. Jadi kan tuh hutan mesti kasih rata kalau dorang mau bikin tambang toh. Dorang mesti mau gale jadi pengundulan, perusakan, habitat, polusi, erosi tanah, toh. Kemudian konflik manusia dengan satwa liar. Betul. Kemudian hilangnya itu keanekaragaman hayati. Betul. Itu konflik antara manusia dan hewan so jadi tak biasa itu. Lantaran hewan dorang terganggu tuh dorang pe lingkungan, dorang pe kehidupan. Tanpa istirahat, dorang tepe tanpa tidur. Dorang suka saya rusak. Nah itu tuh jadi bikin bilang terganggu. Umpamanya burung. Soalnya ada tempat tidur. Mau batera akang. Iya tuh. Sedang lagu bilang burung pun ingat pulang. Apalagi kau. Kong dia bilang dia mau pulang bagaimana sedang sudah ada tampak. Karena kira-kira ini paniki malam-malam. Kelelawar. Ayo esperet dorang dia bilang. Jadi memang itu betul no tadi Tin bilang. Mesti itu alam harus dijaga. Walaupun ada tambang-tambang tapi DP lingkungan tetap harus dilestarikan, ada penghijauan. Banyak juga masyarakat yang menolak. Dan itu kan kalau begitu kan harus izin, Kang. Harus ada izin dari pemerintah bahwa ini diizinkan untuk mau itu tambang, tapi harus persetujuan dari masyarakat, Kang, itu begitu sekarang. Harus itu masyarakat sekitar dang. Umpamanya umpamanya Utu kan orang Sukur. Di Sukur ada mau baking menurut penelitian dari Profesor Dr. Insinyur Roni umpamanya dang. Bahwa di Sukur itu di bawah tanah banyak sekali emas, kadar emas mengandung emas. Jadi orang di sini orang mau baking tambang, mesti katu izin dulu. Toh. Lapor jadi pelura panggil musyawarah dengan masyarakat musyawarah mufakat apa orang di sini ngoni siap mau jual tuh tanah ini lantaran ini kata mengandung emas. Apa ngoni setuju atau setuju lantaran DP efek mesti kasih sosialisasi dulu pak masyarakat. Kalau masyarakat bilang boleh orang kasih itu ada kita petana tapi kebong mau dibayar kemudian ini harus buka kasih lapangan kerja apa orang? Begitu. Betul itu. Jadi mesti ada bilang timbal balik. Jadi mau ambil orang petana, mar orang pe anak-anak ini mesti kasih pekerjaan. Jadi lebih khusus itu pekerja dari orang pe kampung sini dulu. Masuk doi lagi palura mau ukur-ukur tanah bayar. So itu mah jadi lurah no, mangiris tuh.